So- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok Oktagon. Di sini akan mempresentasikan hasil sebuah proyek berdasarkan polimorfisme yang telah kami kerjakan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman dengan NIM 102022430043. Lanjut. Saya Muhammad Fadli Abdillah Ramadan dengan NIM 10022430049. Boleh dilanjut yang lain? Saya Rizky Purnama Andre dengan NIM 102022430059. Saya Akil Zidin Jafar dengan NIM 1020222400249. Saya Muhammad Fazal Gafara dengan NIM 1020222400435. Baik, sebelum kami menjelaskan kode atau font file yang kami bikin, saya akan menjelaskan apa itu polimorfisme. Jadi, polimorfisme adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan suatu objek memiliki banyak bentuk atau perilaku, tergantung dari konteksnya. Dalam Java, ini sering terjadi ketika sebuah referensi objek bertipe kelas induk. Biasanya kodenya superclass digunakan untuk merujuk ke objek dari kelas turunan atau subclass. Baik, langsung saja ke kodenya. Silakan, Fadli untuk menjelaskan. Oke, di suara saya terdengar jelas kan? Terdengar, terdengar jelas. Oke, di sini saya akan menjelaskan kelas aktivitas mahasiswa. Kelas ini merupakan parent kelas dari kelas kuliah, magang, dan kegiatan UKM. Terus, jadi kelas ini berfungsi untuk merepresentasikan data dan aktivitas dari seorang mahasiswa. Di sini kita memiliki tiga atribut yang bersifat protek, yaitu nama mahasiswa, kemudian ada NIM, dan nama aktivitas. Kemudian terdapat konstruktor juga yang memiliki tiga parameter, yaitu var1, var2, dan var3, yang nantinya akan digunakan untuk mengisi nilai dari ketiga atribut tadi. Selanjutnya ada dua metode bernama catat aktivitas, yang merupakan metode overloading. Yang pertama, metode catat aktivitas tanpa parameter. Metode ini akan menampilkan informasi mahasiswa dan aktivitasnya dalam format nama, NIM, dan aktivitas. Yang kedua ada catat aktivitas string var1 memiliki satu parameter yaitu tanggal. Metode ini akan mencatat tanggal terlebih dahulu dalam format tanggal lalu memanggil metode catat aktivitas yang pertama. Jadi kesimpulannya kelas ini sederhana namun cukup fleksibel untuk mencatat aktivitas mahasiswa dengan ataupun tanpa tanggal. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kuliah.java. Eh, Screen-nya boleh dipindah ke bagian kode kuliah.java. Oke, eh, file kuliah.java di sini terdapat adalah kelas turunan dari aktivitas mahasiswa yang secara khusus digunakan untuk mempresentasikan aktivitas perkuliahan mahasiswa di dalam sistem. Kelas ini mewarisi atribut umum seperti nama mahasiswa, NIM, dan nama aktivitas, lalu menambahkan dua atribut spesifik yaitu nama matkul dan dosen. Informasi ini disimpan melalui konstruktor yang menerima nilai-nilai tersebut dan meneruskannya sebagian ke konstruktor kelas induk. Selain itu, kelas ini juga melakukan overriding terhadap metode catat aktivitas, agar ketika metode tersebut dipanggil, output yang ditampilkan mencakup informasi lengkap mengenai kuliah yang diikuti mahasiswa, seperti nama mata kuliah dan dosennya. Dalam format yang lebih deskriptif, dengan cara ini, kelas kuliah memanfaatkan prinsip pewarisan dan polimorfisme dalam OOP untuk menjadikan data aktivitas kuliah secara jelas dan terstruktur. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Rizky. Baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan Mas Rizky, UKM.Java. Apakah suara saya terdengar? Suaranya terdengar. Oke, Oke. silakan dilanjutkan. ya terdengar. Jadi pada
kegiatan UKM.Java ini berfungsi untuk mempresentasikan aktivitas mahasiswa yang mengikuti kegiatan unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Kelas ini merupakan turunan dari aktivitas mahasiswa, sehingga mewarisi atribut dasar seperti nama mahasiswa, NIM, dan nama aktivitas. Namun, kegiatan UKM menambahkan dua atribut khusus, yaitu nama UKM dan jabatan mahasiswa di UKM tersebut. Metode catat aktivitas di-override agar saat dipanggil bisa menampilkan informasi lengkap dan spesifik tentang aktivitas UKM yang diikuti mahasiswa, termasuk jabatan yang diemban dengan format yang rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh anggota yang lain. Selanjutnya ada file magang.java. Di file magang.java ini berfungsi untuk mempresentasikan aktivitas magang yang dilakukan oleh mahasiswanya. File ini merupakan turunan dari kelas aktivitas mahasiswa, sehingga mewarisi atribut umum seperti nama mahasiswa dan nama aktivitas. Tapi di kelas magang menambahkan informasi spesifik berupa nama perusahaan, tempat magang, dan durasi magang. Selain itu, file ini juga melakukan overriding terhadap metode catatan aktivitas agar saat dipanggil bisa mencetak informasi lengkap mengenai aktivitas magang dengan format yang lebih spesifik dan mudah dipahami. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pada kelas yang terakhir, yaitu main.java. Kelas main.java berfungsi sebagai program utama yang menjalankan keseluruhan sistem pencatatan aktivitas mahasiswa. Di dalamnya dibuat daftar yang menggunakan array list yang berisi objek-objek dari kelas turunan. Aktivitas mahasiswa seperti magang, kuliah, dan kegiatan UKM, program yaitu meskipun semua objek disimpan dalam bentuk aktivitas mahasiswa, setiap objek tetap menjalankan metode catat aktivitas sesuai dengan kelas aslinya. Selain itu, file ini juga menampilkan cara penggunaan overloading dengan memanggil versi metode yang menerima parameter tanggal untuk mencetak aktivitas beserta waktu pelaksanaannya. Mungkin itu saja dari saya. Silahkan Dilan untuk kodenya. Oke. Eh, Apakah sudah Ra- terlihat? sudah terlihat eh, output kode yang ada seperti yang tertulis di main.java tadi, ada nama, aktivitas, dan apa saja yang dia lakukan gitu. Nah, kesimpulan dari proyek ini adalah bahwa sistem berhasil menunjukkan penerapan prinsip dasar pemrograman berorientasi objek, khususnya inheritance, method overloading, method overheading, dan polymorphisme, dan membuat kelas induk aktivitas mahasiswa dan kelas-kelas turunan seperti kuliah, kegiatan UKM, dan magang. Sistem mampu mencatat berbagai jenis aktivitas mahasiswa secara fleksibel. Output yang dihasilkan mencerminkan keberhasilan polimorfisme di mana satu list objek bertipe induk dapat memanggil metode catatan aktivitas, menampilkan informasi spesifik sesuai jenis aktivitas masing-masing, seperti nama mata kuliah, jabatan di UKM, atau durasi magang. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.